Halo semua, perkenalkan saya Jemursi IT dengan NIM 250001211200008 dari kelas 4A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan bencana tanah longsor serta upaya ataupun tindakan mitigasi bencana tanah longsor. Untuk informasi lebih lanjut, yuk simak video berikut. Tanah longsor merupakan pergerakan struktur tanah dan campuran batuan yang bergerak menuruni daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Dapat juga diartikan sebagai pengikisan yang bersamaan dengan gerak tanah sehingga mengakibatkan pergiliran lapisan tanah serta batuan pada suatu bidang lahan. Terdapat beberapa tipe tanah longsor, antara lain slide atau blok, landslide atau tanah, creep atau reyapan, dan juga slam atau rotasi. Adapun tipe lainnya yakni tipe longsor flow atau aliran massa cair, fall atau jatuhan, topple atau ambrukan bongkah, dan earth flow atau aliran material, serta likuifaksi. Pada tahun 2020, di Indonesia, bencana tanah longsor merupakan bencana yang berada di urutan ketiga berdasarkan intensitas terjadinya setelah bencana banjir dan puting beliung. Berdasarkan data BNPB, total kejadian bencana tanah longsor sepanjang 2020 ialah sebanyak 1.151 kejadian. Pasca terjadinya longsor yang menelan 11 korban jiwa. Satu kampung tertimbun tanah longsor. Sedikitnya ada 40 rumah warga yang tertimbun tanah longsor. 6 orang ditemukan meninggal dunia karena tertimbun tanah longsor. Longsor yang terjadi di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna. Longsor akibat tanah bergerak yang melanda Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai merambat ke pemukiman warga. Cuplikan berita kejadian tanah longsor tadi memberikan informasi bahwa telah banyak dampak buruk dan kerugian yang dialami Indonesia akibat terjadinya tanah longsor. Hal inilah yang akan kita analisis lebih lanjut, bagaimana upaya pencegahan atau mitigasi bencana tanah longsor agar dapat meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana tanah longsor. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor. Faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor dikategorikan menjadi 3 faktor, yaitu faktor mayor, faktor minor, dan faktor pemicu. Faktor mayor diantaranya kemiringan lereng, sesar, tekstur tanah, kedalaman regolit tanah, dan geologi. Kedua faktor minor diantaranya bentuk lereng, agregasi tanah, permeabilitas, drainase, dan struktur tanah. Sedangkan faktor pemicu diantaranya alam berupa curah hujan, gempa bumi, dan vulkanik. Faktor-faktor tersebutlah yang akan mempengaruhi upaya pencegahan atau mitigasi apa yang akan dilakukan. Karena dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor, kita perlu mengetahui tingkat kerentanan atau kerawanan longsor suatu daerah, yang mana hal ini dinilai berdasarkan faktor mayor yang terdiri dari lereng atau S, tekstur atau T, sesar atau F, regolit atau R, dan geologi atau G. Selain faktor di atas, faktor manusia sangat mempengaruhi terjadinya tanah longsor, seperti alih fungsi lahan hutan yang tidak mengikuti aturan dan sewenang-wenang, penggundulan hutan tanpa melakukan penanaman pohon kembali. Adapun daerah yang memiliki risiko terjadinya tanah longsor ialah daerah dengan curah hujan yang tinggi, yaitu lebih dari 3.000 mm per tahun,
Kemudian daerah dengan kemiringan 15-20%, daerah dengan vegetasi lebat, pepohonan yang tinggi dengan pengakaran yang tidak kuat, kemudian daerah dengan bebatuan yang lunak, serta daerah dengan aktivitas penggundulan hutan. Analisis dampak bencana tanah longsor antara lain, dampak kesehatan diantaranya menyebabkan korban luka hingga korban jiwa, dampak sosial diantaranya menghambat kegiatan pendidikan dan mempengaruhi akses transportasi, dampak ekonomi diantaranya menyebabkan kerugian harta benda seperti rusaknya rumah maupun fasilitas atau harta lainnya dan menghambat kegiatan perekonomian, dampak lingkungan diantaranya rusaknya ekosistem alam, rusaknya sanitasi lingkungan, serta terjadinya pencemaran air. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi tanah longsor perlu dilakukan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor susulan dan akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Mitigasi bencana tanah longsor bisa dibagi dalam dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural meliputi pembuatan infrastruktur yang kuat yang bisa meminimalisir akibat dari tanah longsor. Pengelolaan tanah longsor serta pelatihan pada masyarakat di daerah rawan tanah longsor mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi dan setelah terjadinya bencana tanah longsor. Ini termasuk dalam kategori mitigasi non-struktural. Pada umumnya, ada 5 tahapan mitigasi bencana tanah longsor, yaitu mencakup pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan, serta pengenalan. Tingkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan atau tindakan mitigasi bencana untuk menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi. Selalu waspada dan tingkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Demikian informasi seputar bencana tanah longsor yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.